pernikahan yang terjadi salah satu atau kedua pasangannya belum mencukupi umur. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, sebetulnya umur pernikahan itu berapa tahun sih? Atau pada umur berapa saya sudah boleh menikah? Saya mau nanya ini, ada keinginan menikah nggak? Mau nikah nggak nih? Nggak mau nikah? Coba ini, balik sini, mau nikah nggak? Mau nikah nggak? Jawab. Yang belakang laki-laki mau nikah nggak? Mau nikah. Kalau pertanyaannya mau nikah atau enggak, sebagai manusia normal tadi harus jawabannya mau. Cuma masalahnya ketika ditanyakan kapan itu beda lagi, ya. Usia pernikahan ini, ya, dulu tahun 1974 keluar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1. Membatasi usia perkawinan atau pernikahan itu laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Makanya tadi saya nanya, ada yang 19 tahun, ada yang 18 tahun, nggak? 17 tahun, 16 tahun. Kalau dulu umur yang 16 tahun itu secara regulasi boleh menikah, ya, tercatat di KUA bagi yang beragama Islam. Tapi kalau sekarang bulan Oktober 2019 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia menikah. Kalau dulu laki-laki 19 tahun, perempuannya 16 tahun boleh menikah, sekarang laki-laki 19 tahun tetap, perempuan sama 19 tahun. Artinya yang disebut pernikahan dini ketika disambungkan di hubungan keregulasi itu, maka pernikahan yang terjadi ketika salah satu pasangan atau kedua-duanya umurnya kurang dari 19 tahun. Dan saya berharap dan saya mau yang hadir di sini jangan pernah melakukan hal itu. Jangan, karena banyak dampak negatif. Jangan. Bisa dipahami ya pernikahan ini. Kemudian Pak, banyak enggak pernikahan dini terjadi? Karena kalau di KUA itu kami tidak pernah mencatat itu pernikahan dini. Ya, tidak pernah. Karena masyarakat sudah tahu kalau umurnya kurang dari 19 tahun pasti kami tolak dan harus menempuh mekanisme dispensasi dari pengadilan, dan masyarakat itu kadang-kadang enggak menempuh itu. Tapi juga kami tidak menutup mata bahwa praktek liar. Kenapa saya sebutkan liar? Karena di luar kontrol kami dan tidak resmi itu saya sering mendengar. Ya, jadi banyak ya. Ada persentasenya paling tinggi itu di Sulawesi sekitar 19% dari jumlah yang nikah, itu banyak. Nah, adik-adik pernah nggak lihat tetangga saudara yang umurnya kayaknya masih kecil, lulus SMP tapi sudah nikah? Pernah nggak? Pernah. Nah, itu disebut pernikahan. Artinya ada ya. Di pusaka negara ada tapi tidak tercatat. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih Mas banyak atau ada orang-orang yang melakukan pernikahan dini? Ini banyak faktor sih sebetulnya. Ya, banyak faktor ya. Pertama, faktor sosial. Misalnya melihat temannya nikah jadi latah nikah, bawa nikah. Temannya nikah, kalau yang dipikirnya nikah itu enaknya saja, jadi keinginan nikah. Padahal ingat, nikah itu nggak enak selamanya. Ada enaknya tapi nggak enaknya banyak. Ya, ada enaknya tapi nggak enaknya banyak. Yang dipikir remaja kita itu termasuk kalian itu, yang dipikirnya nikah itu ya enak saja, hidup enak saja lah. Seperti itu.
Dia melihat temannya nikah, maka jadi begini. Atau karena mereka berpacaran yang bersiko itu. Dari MTS sudah pacaran ini siswa sekarang. Ada nggak yang dari MTS pacaran? Bareng-barengan, jalan bareng, main ke rumah bareng. Itu berisiko. Ya, itu sosial. Atau ada tekanan dari masyarakat misalnya. Ini orang ini anak ini sering bareng. Wah, masyarakatnya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ditekan keluarganya supaya dia dinikahkan. Itu faktor sosial. Ada juga faktor kesehatan. Ini apa? Misalnya karena terjadinya ya kecelakaan itu. Faktor kesehatan ya kalau ya. Kesehatan itu lagi ya. Ada hamil, ya tadinya pacaran yang berisiko, akhirnya kebablasan, kemudian dia hamil. Ya. Nauzuh, makanya saya nitip nih, suka sama lawan jenis boleh, karena itu manusiawi dan normal. Kalau kita nggak normal berarti sukanya sesama jenis atau nggak suka sama sekali. Tapi hati-hati, bahkan dalam Islam sebelum-sebelumnya nggak ada pacaran itu. Apa itu pacaran? Ya ada itu tak harus kok kenal. Kenal itu nggak harus di jalan boncengan kemana-mana. Cukup lihat, oh ini loh calon istri saya, selesai. Ya. Sekarang itu kan anak-anak kita, remaja kita, wah kalau udah ya katanya pacaran itu jalan-jalan kemana, pakai motor boncengan kemana. Ada peluk yang juga udah nggak jelas gimana jarak antara dirinya dan pasangannya. Akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, kebablasan, hamil. Kalau udah hamil gimana? Ya orang tua nggak mau ambil risiko dia dinikah, makanya terjadilah pernikahan. Itu salah satu penyebab. Ada juga penyebab lain, misalnya pola asuh. Orang tuanya cenderung membebaskan anaknya, tidak kontrol, terserahlah. Ayahnya kerja, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, ibunya juga kerja, anaknya tidak terkontrol. Akhirnya dia pergaulannya tadi, pacaran berisiko, dibawa ke rumah dan lain sebagainya. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Atau sebaliknya, ada pola asuh dari orang tua yang sangat kaku dan kekhawatiran yang berlebihan itu ada. Aku ini melihat anaknya dekat dengan pasangannya, saya takut, padahal biasa-biasa saja. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya udahlah nikahkan. Terus teknologi juga mempengaruhi, ya. Perkembangan teknologi informasi medsos, ya, konten-konten yang cenderung negatif itu kan sekarang banyak. Itu mempengaruhi ya, perkembangan psikologis dan kesehatan mental bagi remaja-remaja kita. Ini cenderung mereka punya keinginan untuk cepat. Di sisi lain, ya, selain faktor itu, praktek pernikahan di bawah tangan atau tidak tercatat itu sangat mudah, ya, sangat mudah. Seperti yang tadi disampaikan, di KUA kita itu tidak pernah mencatat, saya tidak pernah mencatat satu pasangan pun yang menikahnya di bawah umur, nggak ada. Tapi saya juga tidak menutup mata, menutup telinga, masih ada praktek-praktek itu di lapangan dan itu sangat mudah. Ada seorang perempuan masih sekolah, hamil, dinikahkan, pasti nggak ke KUA. Dinikahkan oleh ustaz setempat, oleh amil setempat dan sebagainya. Itu sangat mudah, sangat mudah. Dan ini jadi permasalahan. Nah itu kenapa sampai banyak praktek pernikahan. Lagi-lagi saya berharap yang hadir di sini ingat, jangan pernah yang masuk ke dalam nikah. Siap tidak? Siap. Kalian ini remaja
remaja, masih punya cita-cita, ya fokus kenalin diri, siapa saya, apa potensi saya, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, apa yang harus dikembangkan oleh diri saya itu loh. Ya, cita-cita kalian, hidup kalian masih panjang. Jangan potong kehidupan kalian yang masih panjang itu dengan pernikahan. Karena kalau pernikahan dilaksanakan terjadi, selesailah, selesai semuanya, selesai. Artinya apa? Dampak pernikahan. Dampak pernikahan dini itu banyak negatifnya. Pertama, dari sisi pendidikan, banyak pelaku pernikahan dini ini yang drop out sekolah. Mereka SMA karena tadi pacarannya berisiko, terjadi kebablasan, hamil yang tidak diinginkan, akhirnya dia dikeluarkan dari. Ada tidaknya seperti itu? Ada. Kemudian putus sekolah, lulus MTS, selesai, orang tuanya ingin menikahkan karena tadi faktor-faktor tadi, udah tidak mungkin melanjutkan lagi sekolah, kecuali dia mengikuti kesetaraan paket C, ya, paket C itu, ya, dari pendidikan. Tidak ada kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Artinya walaupun mungkin, tapi kalau udah nikah urusannya beda lagi. Orientasinya kalian nanti beda lagi, bukan pendidikan, urusin rumah tangga, udah punya anak, urusin anak. Itu menghambat pendidikan. Yang kedua, masalah kesehatan. Risiko kehamilan dan melahirkan, risiko kematian ibu melahirkan, kematian anak, dan risiko anak nanti yang dilahirkan itu stunting, itu bisa jadi dari pernikahan ini. Kemudian masalah ekonomi, apa dampaknya? Karena sudah menikah, seorang laki-laki dituntut harus mencukupi nafkah lahiriah keluarganya. Akhirnya dia bekerja. Di bawah umur, artinya apa? Masuk bekerja anak. Udah kecil dituntut harus bekerja, dia bekerja serabutan. Pekerja anak, upahnya rendah, kecil, akhirnya berimbas kepada kondisi. Dan banyak lagi perceraian di sana, karena tidak ada kesiapan mental, karena pernikahan jadi paksa dan lain sebagainya. Ketika ada masalah sedikit langsung tanpa pikir panjang cerai. Kasus KDRT juga banyak dari pernikahan yang di bawah, karena mentalnya belum matang. Itulah ya dampak-dampak negatif dari pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Ya. Makanya saya nitip nih sekalian, halo. Hai. Jadi saya ngomongnya hari ini jangan ngomong yang enak-enak tentang pernikahan. Pernikahan itu gak enak, supaya tidak ingin cepat-cepat nikah. Tapi kalau yang umurnya sudah dewasa, pernikahan itu enak loh. Pernikahan itu sekolah dari agama. Wah ini baru tahu. Bahkan rokaat yang kita jauhin aku misalnya atau kita ajar 2 rakaat orang menikah itu lebih baik, lebih dekat daripada 7 rakaat orang yang sendiri. Wah kalau disampaikan ke sini, wah nanti gini cepet-cepet nikah. Nikah itu pusing. Nah tanya di yang lain, orang tua, ya pusing. Suami istrinya nggak punya makanan, nggak punya beras, pasti minta ke suami. Istrinya nggak punya pakaian, minta ke suami. Istrinya nggak punya makeup, minta ke suami. Istrinya mau jalan-jalan, minta ke suami. Istrinya mau punya HP baru, minta ke suami. Yang jadi suami nggak punya pekerjaan dari itu, repot. Repot. Makanya mumpung kalian masih di bangku sekolah, di MTS, di SMA, udah itu kesampingkan dulu. Urusan nikah beda. Urusan nikah fokusnya ke masa depan. Saya yakin kalian punya cita-cita yang tinggi, fokus ke sana. Gapai cita-cita yang tinggi, gapai cita-cita, fokus saja ke sana. Karena orang yang sukses adalah orang yang fokus. Fokus belajar, ya. Ini harus orang tua. Suka sama lawan jenis itu adalah hal yang lumrah, hal yang normal, tapi ingat jangan
kebablasan. Itu ya. Barangkali tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Kita ya 30 menit dari tadi. Intinya bagaimana kita halo di belakang jangan tidur. Halo di belakang, pokoknya saya titip aja, jangan pernah kepikiran untuk nikah. Kemudian faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu jauhi dan tinggalkan. Ya, dia bersentuhan dengan kalian. Apa? Pacaran beresiko. Karena yang terjadi di lapangan yang nikah dini itu adalah hamil. Kemudian pengadilan memberikan dispensasi itu pada kalau nggak hamil itu nggak diberikan. Ya. Jadi kalau hamil kebutuhan mendesak itu baru dia keluarkan. Jadi kasarnya itu kalau mau dapat dispensasi harus hamil dulu. Iya, merah penuh. Ya. Makanya saya gitu. Tolong dari sekarang jauhi pacaran berisiko. Jangan kenal boleh tapi jangan Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau tanyakan kan? Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Apa kabar semuanya? Baik. Kabar baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Saya. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Saya. Aku. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Katakan untuk tidak nikah dini. Yes. Katakan untuk tidak nikah dini. Yes. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya barangkali cukup sampai di sini. Kemudian kalau nanti kalian ada keperluan dengan KUA atau ada orang tua yang berkepentingan dengan KUA, saudara yang punya kepentingan dengan KUA, silahkan datang langsung. Ya, sampaikan ngurus apapun itu silahkan datang langsung ke. Terima kasih kalau tidak ada yang perlu didiskusikan dan ditanyakan. Mohon maaf. Memori dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diaturkan terima kasih kepada pihak KUA yang telah menyampaikan materi tentang pernikahan ini. Mudah-mudahan kalian bisa menimba ilmu dan ada manfaatnya. Amin. Dilanjutkan untuk materi selanjutnya tentang obat-obatan terlarang atau narkotika dari pihak puskesmas nanti akan menyampaikannya. Untuk waktunya kami persilakan dengan segala hormat.